qadimatun qaimatun bidatihi ay sabitatul lahu. Jadi sifatnya Allah Al-Hayyu itu hidup. Hidupnya Allah itu tidak seperti makhluk. Tidak seperti makhluk, laisa kamitslihi syai', tidak butuh sesuatu apapun. Al-muttasifu bihayati azaliyatin. Allah hidup azali abadi, tanpa ruh, tanpa daging, tanpa darah, tanpa rangka, tanpa sumsum. Tetapi hidupnya Allah itu sifat qadim, ya, qaimatun, tidak butuh sesuatu apapun. Qaimatun itu tidak boleh diartikan berdiri sendiri, tidak boleh. Kayak qiyamu binafsi itu tidak boleh diartikan berdiri sendiri, tidak boleh. Makna yang tepat adalah la yahtaju ila syai', tidak butuh kepada sesuatu apapun. Apa maksudnya? Jadi la yahtaju, tidak butuh, ila syai', tidak butuh sesuatu apapun selain Allah, tidak butuh. Jadi Allah tidak butuh makhluknya, maksudnya begitu. Jadi qiyamu binafsi itu tidak butuh kepada sesuatu apapun selain Allah. Qaimatun bidati ay sabitatul lahu. Paham ya? Jadi hidupnya Allah tidak seperti makhluk, tidak butuh apapun. Ya, tidak berhubungan dengan apapun, tidak butuh apapun. Hidupnya Allah abadi azali. Azali itu tanpa permulaan, abadi itu tanpa akhiran. Paham? Qiyamu qaimatun, qadimatun ada tanpa permulaan, qaimatun tidak butuh sesuatu apapun. Maksudnya begitu. Ai sabitatul lahu, bidati sabitatul lahu, ya. Jadi gitu. Kemudian al-qayyum. Nah ini al-qaimu binafsi alladzi la yahtaju ila ghairi. Nah ini sudah dijelaskan dengan sifat al-qayyum ini. Ya. Allah tidak butuh sesuatu selain Allah. Al-qaimu binafsihi. Artinya Allah ya tidak butuh sesuatu apapun, begitu maksudnya. Al-qaimu binafsihi alladzi la yahtaju li ghairihi. Tidak butuh selain Allah. Ya Allah itu aja sudah. Tidak butuh. Allah menciptakan aras, Allah tidak butuh aras. Allah menciptakan langit, Allah tidak butuh langit. Allah menciptakan sesuatu apapun, tidak butuh sesuatu apapun. Makhluknya lah yang butuh kepada Allah, gitu maksudnya. Bisa dipahami ya? Ad-daimu alladzi la yalhaquhu wa la yajuzu alaihi al-fana li annal fanaa yastakhilu alaihi aqlan fala daiman bihadzal ma'na illallah ta'ala. Allah itu kekal, abadi. Ad-daim ya sama dengan abadi. Alladzi la yalhaquhu wa la yajuzu alaihi al-fana. Tidak boleh dikatakan fana. Fana itu apa? Musnah, ya kan? Rusak, musnah kan gitu. Rusak, musnah itu fana. Li'annal fana yastakhilu alaihi aqlan. Masa Tuhan rusak? Kan enggak mungkin. Mustahil kan? Gitu loh. Jadi apa? Abadi. Tidak rusak, tidak fana, tidak musnah. Fala daima bihadzal makna illallah ta'ala. Jadi Allah itu tidak berakhir. Ya, tidak ada akhirannya. Cara Jawane tidak ora ana pungkasane. Nah, tidak ada pungkasane. Yes ngono kuwi ya. Lanjut al-khaliqu. Zat yang maha pencipta. Alladzi abraza wa kawwana jami'al kainati minal adami ilal wujud. Nah ini loh maksudnya. Namanya pencipta itu mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Selain Allah siapa yang bisa coba? Nggak ada. Orang-orang kafir pun yang menganggap itu Tuhan dan lain sebagainya, bisa nggak mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada? Nggak ada yang bisa. Paham maksudnya? Jadi gitu.
Makanya Imam Asy'ari mengatakan bahwa makna kalimat la ilaha illallah ai la khaliqa illallah. Jadi boleh ketika ada orang yang bersyahadat diganti dengan la khaliqa illallah, itu boleh. Karena semakna dengan kalimat syahadat. Ar-Raziq alladzi yusilul arzaqa ilal ibadihi, yaitu Allah yang memberi rezeki kepada semua hambanya. Semua loh ini. Semua ya. Artinya apa? Semua makhluknya itu sudah dikasih rezeki. Rezeki itu apa sih? Yungfa'u, sesuatu yang bermanfaat kepadanya. Walaupun haram. Paham maksudnya? Walaupun haram, diambil dari keharaman, misalnya mencuri misalnya. Itu rezeki, tetap rezeki, tapi rezeki haram. Paham maksudnya ya? Jadi rezeki kan ada rezeki haram, ada rezeki halal, ada rezeki satu lagi namanya apa? Syubhat. Ya. Tetapi rezeki artinya makna sejatinya adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Contoh misalnya gini, tanggamu punya mobil, kemudian sampean pinjem. Nah, pada saat sampean mengendarai mobilnya tetanggamu itulah, itu rezeki kamu. Pada saat itu, walaupun sejatinya itu bukan milikmu. Jadi rezeki itu bukan bermakna milik, tidak. Karena sesuatu itu misalnya nih, contoh ya, saya beli makanan, kemudian ternyata tak kasihkan kamu. Ini kan milik saya, tapi yang makan kamu. Berarti apa? Jadi ini rezekimu gitu loh maksudnya. Ya, jadi contoh ngopi ya, ngopi. Ini rezeki. Ya, geser. Ya, ngopi gitu maksudnya. Jadi rezeki itu sesuatu yang bermanfaat baginya, walaupun dari rezeki yang haram. Ya. Lu kan banyak rezeki haram bermanfaat banyak. Contoh, orang korupsi kemudian dibagi-bagi, misalnya pada saat Idul Adha, para pejabat kan beli sapi banyak sekali kan, hasil korupsi kan tidak tahu, yang diberi kan tidak tahu, ya kan? Taunya kan dari pejabat, padahal pejabat ini hasil korupsi. Hah? Ya misalnya itu namanya rezeki, walaupun dari haram. Yang mendapat rezeki siapa? Orang panitia korban. Paham maksudnya? Terus bagaimana? Ya wallahu alam. Ya, kan nggak ngerti, namanya nggak ngerti ya sudah. Yang tahu dosanya kan yang ngasih kan, itu maksudnya. Yang syubhat itu samar, artinya ini haram apa halal. Contoh misalnya gini, apa ya contohnya? Nah, ini sebelum ada penjelasan halal, ada cerita nih, saya ingat ini, berhubungan dengan ruqyah. Ya, ini kan kemarin saya janji ada ruqyah ya. Jadi ketika para sahabat Nabi itu melakukan safar atau perjalanan jauh, dia beristirahat di satu kampung. Di kampung itu tidak boleh menerima pendatang. Nah, tidak boleh menerima pendatang. Kemudian akhirnya apa? Para sahabat ini menginap di pinggir kampung itu, di pinggiran perbatasan kampung itu. Lalu tiba-tiba di kampung itu ada perayaan makanan, pesta istilahnya. Nah, ada salah satu anggota anggap saja ketua kampung atau kades atau ketua suku lah kemarin. Itu keracunan gara-gara ya makanan sama dientup kalajengking.
Nah, wis keracunan diintep kalajengking. Nah, kemudian apa? Mereka berembuk. Coba nih, tadi ada musafir ke sini, tapi mereka menginap di pinggir kampung. Barangkali dia bisa menyembuhkan, kan begitu. Nah, didatangi. Setelah didatangi begini. Apakah dari kalian bisa menyembuhkan ketua suku saya, kan begitu. Nah, kemudian saling berembuk. Ada satu yang mengajukan diri. Saya bisa, insya Allah, begitu, dengan yakinnya. Padahal belum pernah diajarkan Rasulullah. Saya siap bisa menyembuhkan, biidznillah, insya Allah, kan begitu. Tetapi ketika saya sembuhkan, saya dapat apa? Dapat imbalan apa? Kan begitu. Akhirnya apa? Kamu nanti akan saya kasih 25 kambing. Nah, 25 kambing. Ini imbalan ketika menyembuhkan. Oke, setuju. Akhirnya setuju. Datanglah sahabat tadi. Jadi yang lain masih di sana, yang satu menyembuhkan tadi. Akhirnya apa? Membaca surat Al-Fatihah. Jadi air di gambarnya kayak orang Jawa ini loh. Pak maksudnya dibacakan surat Fatihah 3 kali dengan bacaan yang benar, tasjidnya, roknya dan lain sebagainya. Ini mohon maaf, maksudnya semuanya harus benar maksudnya. Tidak boleh menyalahi tajwidnya maksudnya. 3 kali. Kemudian ditiupkan kepada air itu, kemudian diminumkan. Sembuh seketika. Kemudian akhirnya dikasih kambing. Nah, ketika dikasih kambing mau dibagi-bagi. Nah, orang yang menyembuhkan tadi tidak mau menerima sebelum laporan kepada Rasulullah. Akhirnya apa? Kan ini kan apakah ini halal apa haram kan belum tahu. Masih subhat. Paham maksudnya ya? Karena apa? Belum ada pelajaran dari Rasulullah. Nah, akhirnya datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kami tadi ada di dalam perjalanan di satu kampung begini. Kemudian saya mendapat kambing. Kemudian Rasulullah bertanya, dari manakah kamu tahu akan manfaat surat Al-Fatihah? Kemudian yang menyembuhkan tadi gini, saya tiba-tiba ada keyakinan yang mantap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hatiku. Maksudnya Allah memberikan ilham. Karena ini bukan nabi. Kalau bukan nabi namanya ilham. Nah, kemudian apa? Mantap dengan cara seperti itu bisa sembuh. Yakin gitu loh. Nah, akhirnya berarti apa? Ya sudah, kamu benar. Berarti apa? Rasulullah meng-ACC cara seperti itu. Padahal belum diajarkan. Akhirnya banyak kiai-kiai Jawa nyuwuk kan begitu kan. Nah, sampai minta doa barokah kan gitu. Ya seperti itu, sejarahnya itu maksudnya. Sejarahnya itu. Kemudian Rasulullah kan bagaimana dengan kambing-kambing ini ya Rasulullah? Ya sudah, silakan dibagi dan sisakan untukku. Artinya apa? Halal gitu maksudnya. Jadi Rasulullah menegaskan dengan mengatakan sisakan untukku berarti halal sudah. Yang tadinya syubhat menjadi halal. Paham maksudnya? Jadi gitu. Nah, itu adalah rezeki yang tadinya syubhat menjadi halal. Bisa dipahami antara rezeki syubhat dan jadi kalau misalnya kalau tanya ya tentang syubhat sing saya dengar orang yang bekerja di bank, tapi tidak semua ya, tidak semua maksudnya, tapi ada yang kekhawatiran kalau ada orang yang bekerja di bank, karena bekerja di bank itu di situ tempat sarangnya riba, terus bisa jadi sarangnya riba. Kalau misalkan kita mendapatkan sesuatu dari orang yang bekerja di bank, itu ada yang mengatakan itu makan riba kemana? Iya, sebagian makan riba kan gitu. Mengatakan karena hasil riba kan begitu pemahamannya. Ya, tapi ada yang mengatakan tapi dia belum tentu.
melakukan istilahnya melakukan praktek riba meskipun dia bekerja di tempat riba. Nah, apakah ini sama penjelasan tentang